dan monitoring. Orang-orang suka salah antara monitoring dan evaluasi. Nih sebenarnya, monitoring itu dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara internal, fokus di rangkaian aktivitas dan output, serta menunjukkan persoalan pada tingkat pembuat program. Jadi yang sering kita lakukan adalah kita tuh sebenarnya harus jujur pada diri kita sendiri ya. Misalnya kalau kita bikin training, oh ternyata nggak efektif trainingnya kayak gini, harus lebih begini. Itu harus, jadi proses monitoring itu memberikan feedback kepada, memberikan saran kepada si pembuat program. Misalnya saya bilang MT kan kali yang ini tempat duduknya nggak kayak gini MT, karena kalau begini orang jadi nggak berinteraksi gitu ya, mendingan nggak usah pakai meja gitu misalnya. Itu sebagian dari monitoring. Atau oh AC-nya terlalu dingin, jadi orang di dalam terlalu kedinginan sehingga nggak konsentrasi gitu ya. Terus kemudian ada beberapa orang menguap, mungkin caranya harus lebih interaktif, mungkin harus ada hands on gitu ya. Jadi mungkin lain kali kalau bikin training yang lebih seru gitu. Misalnya itu salah satu program dari monitoring. Jadi hasil yang kita lakukan lalu kita lihat monitoringnya. Evaluasi itu biasanya berada di akhir atau di suatu capaian tertentu, dilakukan secara eksternal, fokus di output dan outcome, dan menunjukkan langkah yang harus diambil tingkat kebijakan atau strategis. Kalau di HIVOS, di organisasi saya biasanya evaluasi itu dilakukan di tingkat dilakukan oleh independent evaluator. Jadi kami kan juga harus akuntabel ya sebagai sebuah organisasi atau sebagai sebuah program. Jadi kami harus mengundang evaluator yang memang independen, yang tidak kita kenal, yang tidak ada informasi insider trading gitu, kita kasih tahu informasi kita bisik-bisikin gitu, nggak ada. Dan rata-rata beberapa yang memberikan kami dana juga minta hal yang sama. Jadi dia minta menjadi bagian untuk memilih evaluator. Dan dia nggak mau kita milih, tapi harus dia yang milih karena supaya kita lebih independen. Dan kemudian dia akan mengecek semuanya dari rangkaian prosedur, rangkaian planning, bagaimana kita melakukan monitoring, bagaimana kita diaudit lah, semua langkah kita tuh diaudit. Apakah misalnya program officernya melakukan hal yang benar, menemukan mitra yang benar, bagaimana program officernya bekerja di lapangan, itu juga dicek. Jadi monitoring dan evaluasi ini adalah dua hal yang sungguh penting dan menurut saya harus menjadi bagian. Karena percayalah, kalau kita jujur pada diri kita sendiri terhadap prosesnya, maka kita akan menjadi lebih baik. Kalau melakukan monitoring kemudian nggak ada perubahan, jadi gini ya, orang tuh bukan orang selalu, tapi banyak organisasi yang melakukan hal yang sama terus menerus dan tidak melakukan monitoring dan tidak melakukan perubahan karena sudah perencanaannya begitu gitu ya. Menurut saya itu salah total. Perencanaan itu bisa berubah karena realitanya adalah chaos. Realita itu tidak pernah teratur. Perubahan itu tidak pernah teratur. Perubahan itu selalu berantakan terjadi. Jadi nggak usah terlalu fix pada planning, asal fix terhadap tujuan. Sama ya berubah-ubah dikit nggak apa-apa lah ya. Harusnya trainingnya 3 kali jadi 5 kali. Ternyata ada sebagian pas kita lagi jalan, ternyata kalau di open data misalnya kita ngelihat awalnya kita cuma mau mengundang tekis, orang-orang teknologi. Ternyata enggak loh. Ternyata orang-orang tuh butuh juga loh desain grafis. Karena ternyata data tuh bisa divisualkan. Tambah aja desain grafis. Ternyata wartawan juga tertarik mau ikut. Ayo dan itu ajak aja wartawannya gitu. Karena mungkin dia tertarik. Ajaklah wartawan. Ternyata ada venture capital juga yang tertarik. Ada calon investor yang tertarik untuk melihat open data. Ayo kita ajak juga. Itu nggak ada dalam perencanaan. Awalnya tuh cuma tekis. Awalnya cuma orang-orang data analis top. Tapi kemudian di tengah jalan kita bertemu, ternyata kita bereksposure dengan banyak orang. Ternyata dia juga suka. Ayo kita ajak aja deh kalau gitu, kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk ini. Di perencanaan kan berubah, tapi tujuannya satu kan, open data dipakai. Itu jadi kitabnya, open data dipakai. Open data berguna, itu kitab kita. Mau nanti pakai desain grafis kayak, mau pakai wartawan kayak, mau pakai tekis, mau pakai barang sama kayak venture capital, mau pakai teman-teman private association, itu urusan yang belakang. Pokoknya data dipakai, itu tujuan utamanya. Jadi, nah itu sambil jalan monitoring evaluasi, kalau kita sering melakukan refleksi, melihat kritik, membangun ya, bukan kritik yang cuma mengkritik aja, itu menjadi bagian dari proses. Gitu. Ada pertanyaan? Atau mau melakukan sesuatu? Coba bikin perencanaan bagaimana? Boleh? Nih, dalam proposal ini karena saya kerjanya ngerjain proposal ya. Saya sendiri kalau nggak proposal juga dimarahin mulu kerjanya. Apa yang harus ada dalam proposal atau TOR, Terms of References? Jadi
seringkali kalau saya baca